Baik, Brian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan Brian untuk memimpin pembacaan parita. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sata yasaca mayang bhagavato dhammang rocemah ime hisakare hitang bhagawantang sasadhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabaganamakkarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang bhanamase. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani
manisit kapadang samadiami surameraya majapamadhatana weramani sikkhapadang samadiami. Marilah kita baca 5 pelatihan sila bersama-sama. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan, atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Untuk meditasi, saya akan pimpin ya. Jadi mari, setelah membacakan parita-parita suci, kita melaksanakan bawana, mengheningkan diri kita sejenak. Pertama-tama kita ambil tekad atau aditana, ucapkan di dalam batin, saya sedang bermeditasi. Saya sedang bermeditasi. Saya sedang bermeditasi. Selanjutnya, rilekskan diri kita, hilangkan semua ketegangan-ketegangan. Ketegangan mulai dari kepala sampai ujung jari kaki kita. Apabila terasa ketegangan-ketegangan, silakan untuk dikendorkan. Setelah kita merasa rileks, mari kita konsentrasikan pikiran kita, batin kita untuk pengembangan cinta kasih. Pancarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan di dalam batin, cinta kasih yang kita miliki. Pertama, kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ucapkan di dalam batin, semoga saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga mama, papa saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga mama, papa saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga kakak, adik saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga kakak, adik saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua saudara-saudara saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki,
bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga semua saudara-saudara saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga Bapak, Ibu guru, dan teman-teman saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga Bapak dan Ibu guru serta teman-teman saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk yang tampak maupun tak tampak, yang berada jauh maupun dekat, yang telah menjadi maupun belum menjadi, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga semua makhluk yang tampak maupun tak tampak, yang jauh maupun dekat, yang sudah menjadi maupun belum menjadi, semoga mereka semua dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Meditasi selesai. Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Sotihantu, Namo Buddhaya. Ya. Apa kabar Brian hari ini? Baik. Sehat-sehat ya? Iya. Oke. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, jadi Ibu siapkan dulu. Brian juga sambil siap-siap ya. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi baru ya Brian ya. Betul kan? Ya. Materi baru bab 8 mengenai alam kehidupan di dalam agama Buddha. Gitu ya. Jadi alam kehidupan dalam agama Buddha. Nah, sebelum kita ke pelajaran, mungkin Ibu mau tanya dulu ke Brian ini, Brian. Kalau menurut Brian, alam kehidupan itu apa sih? Nah, supaya Brian punya gambaran dulu nih, ya kan, tentang alam kehidupan. Kalau menurut Brian, alam kehidupan ini apa, Brian? Ayo, apa ayo? Apa? Gak apa-apa, sampaikan aja. Apa? Tempat. Tempat? Sebuah tempat yang mana makhluk-makhluk tuh kayak bisa menghidupi diri mereka di tempat itu. Sebuah tempat di mana makhluk-makhluknya itu bisa hidup di tempat tersebut ya. Gitu ya. Oke, ya, bagus. Ya, itu yang ada dalam pikiran Brian mengenai alam kehidupan ya. Tapi kalau alam kehidupan dalam agama Buddha, Brian sudah tahu belum? Belum. Oh, belum pernah, sebelumnya belum ya? Belum pernah lihat di video, belum pernah mendengar dari para biku misalnya ketika ada di wihara, belum pernah mengenai 31 alam kehidupan dalam agama Buddha. Belum? Oke, ya, jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Kita bahas mengenai alam kehidupan di dalam agama Buddha atau alam kehidupanku, gitu ya. Brian tadi sudah bagus sekali. Brian sudah tahu apa yang dimaksud dengan alam kehidupan tadi, gitu ya. Brian sudah punya bayangan gitu loh, apa yang dimaksud dengan alam kehidupan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut nih, Brian. Nah, nih pengertiannya dulu ya. Pengertian alam kehidupan hampir sama dengan yang Brian sampaikan tadi. Adalah sebuah tempat, gitu ya, dimana, nah,
berdiam makhluk-makhluk gitu ya. Jadi alam kehidupan itu merupakan suatu alam tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki batin dan jasmani, karena kita punya batin dan punya jasmani tubuh, itu loh ya. Nah, itu yang disebut sebagai alam kehidupan. Jadi yang disampaikan Brian tadi sudah menuju ke sini, gitu ya. Cuma Brian tadi mungkin belum menyebutkan batin dan jasmaninya saja, betul nggak? Ya. Iya, gitu ya. Oke, jadi sudah benar. Oke, bagus. Nah, sekarang kenapa Bu kok kita lebih fokus ke batin dan jasmaninya? Iya, karena batin setiap makhluk ya, batin setiap makhluk yang berada di alam kehidupan gitu ya, itu berbeda-beda. Ya, demikian pula dengan jasmaninya. Betul nggak? Iya. Ya, batin setiap makhluk yang berada di alam kehidupan itu berbeda-beda. Demikian pula dengan bentuk jasmaninya. Misalnya selain manusia, di sekitar kita mungkin ada makhluk lain. Apa? Hewan, betul. Hewan itu juga punya batin, punya jasmani, betul kan? Tapi tidak seperti kita, manusia, gitu ya. Nah, makanya walaupun dia itu hidup di sekitar kita, nah tapi alam kehidupannya juga berbeda, gitu ya. Namanya alam binatang, gitu ya. Oke, nah jadi batin setiap makhluk yang berada di alam kehidupan itu berbeda-beda. Demikian pula dengan jasmaninya. Dari sini paham? Paham ya. Nah, kemudian yang ketiga, setiap makhluk di alam kehidupan ini memiliki perbedaan. Ya, di antaranya ada makhluk yang batinnya itu masih diliputi nafsu indera. Nah, nafsu indera itu apa Bu? Nafsu indera itu ya loba. Brian sudah belajar mengenai loba. Loba adalah keserakahan ya. Jadi masih dipenuhi dengan kesenangan indera, yaitu keserakahan. Kemudian dosa, kebencian dan moha, yaitu kebodohan batin. Ada makhluk-makhluk yang seperti itu di kehidupan ini, gitu loh ya, di kehidupan alam semesta, di kehidupan ini, di alam kehidupan ini, gitu loh ya. Ada makhluk yang batinnya itu masih diliputi oleh kesenangan indera. Mungkin ya seperti kita sebagai manusia biasa masih diliputi oleh kesenangan indera ini ya. Nah, kemudian sebaliknya Brian, ada makhluk yang batinnya itu telah jauh atau terbebas dari nafsu kesenangan indera ya, dan senantiasa diliputi oleh kebahagiaan dan ketenangan batin. Nah, ada makhluk seperti itu ya, alam kehidupannya itu seperti itu ya. Nah, dari sini bisa membedakan ya. Nah, oke, lanjut. Oke, ya. Kemudian, nah, jadi di dalam agama Buddha, nah ini tadi yang belum Brian pelajari, yang Ibu tanya, Brian belum pernah belajar tentang alam kehidupan yang ada di dalam agama Buddha. Ya, ini Brian, di dalam agama Buddha itu terdapat tidak 1, 2 atau 3, tetapi 31 alam kehidupan. Ya, nanti kita akan perinci satu persatu supaya Brian tahu alam kehidupannya itu apa saja. Begitu ya. Oke? Nah, jadi itu Brian. Nah, alam kehidupan 31 tadi, jumlahnya 31 tadi, itu dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 kelompok besar. Ya. Kelompoknya apa saja, Bu? Kama bumi, ya. Kama bumi. Bumi itu alam kehidupan. Nah, gitu loh ya, alam kehidupan. Bahasa palingnya, tempat tinggal ya. Nah, kama bumi, kemudian rupa bumi dan arupa bumi. Jadi simpel saja, 31 alam kehidupan tadi itu dibagi menjadi 3 itu.
kama bumi, rupa bumi, dan arupa bumi. Mudah ya? Mudah untuk dihafal juga ya? Mudah? Mudah. Mudah ya? Nah, 31 alam kehidupan itu kalau secara garis besar itu kama bumi, rupa bumi, dan arupa bumi. Ya, apa Bu kama bumi itu? Supaya Brian jelas ya, kama bumi itu adalah alam kehidupan di mana makhluknya masih dipenuhi oleh nafsu, ya, nafsu indera, gitu. Oke? Nah, sedangkan rupa bumi itu alam kehidupan bagi makhluk yang telah mencapai jana. Rupa jana, tahu jana? Tahu. Jana itu apa? Pencapaian batin ketika melaksanakan meditasi. Betul ya, pencapaian yang diperoleh ketika melaksanakan meditasi. Tapi meditasi samata bawana. Karena dalam agama Buddha itu ada dua jenis meditasi. Meditasi untuk samata bawana, mengkonsentrasikan pikiran. Yang satunya adalah untuk penerangan batin, gitu ya. Nah, jana ini diperoleh dari kalau kita melakukan samata bawana, gitu ya. Nah, jana ini rupa bumi, ada yang berupa rupa jana, ada yang arupa jana, gitu. Nah, rupa bumi ini yang memperoleh rupa jana. Nah, gitu ya. Ini ada jana 1 sampai jana 4. Begitu, ya. Nah, kemudian arupa bumi berarti tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang sudah mencapai arupa jana. Nah, ya, lebih tinggi lagi. Oke? Dari sini bagaimana? Paham. Ini untuk tambahan Brian ya, karena di buku paket yang kamu pegang itu enggak ada. Ini. Ya, tentang yang menjelaskan kama bumi, rupa bumi, dan arupa bumi. Gitu. Tapi Brian tadi hebat, sudah tahu sama jana itu apa, hebat berarti. Sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Iya. Tentang jana ya. Masih ingat berarti Brian, hebat sekali ya. Oke. Nah, kemudian ini dari sini bingung enggak? Enggak. Mengenai 3 bagian itu? Enggak. Bingung atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, berarti Ibu lanjut ya. Oke. Nah, jadi kenapa Bu kok dasar pengelompokannya seperti itu? Ya itu tadi. Karena dasar pengelompokan itu telah disesuaikan dengan kondisi batin dan jasmani makhluk yang berdiam di alam kehidupan tersebut, gitu loh. Sehingga dibagi menjadi 3 kelompok itu. Gitu ya. Jadi tidak asal-asalan membagi gitu ya. Tidak, tetapi memang itu adalah sesuai dengan kondisi batin dan jasmani makhluk yang berdiam di alam kehidupan tersebut. Oke? Oke. Nah, paham ya? Paham. Nah, kenapa kok kama bumi ya? Karena makhluk yang berdiam di kama bumi itu batin dan jasmaninya masih diliputi oleh nafsu-nafsu indera. Iya kan? Nah, gitu ya. Kenapa di rupa bumi? Ya karena makhluk yang berdiam di rupa bumi itu diliput batin dan jasmaninya itu sudah mencapai tataran rupa jana. Gitu loh ya. Demikian juga dengan arupa bumi. Gitu. Jadi berdasarkan kondisi batin dan jasmani makhluk yang berdiam di alam tersebut. Oke? Paham sampai sini? Paham. Bagaimana? Oke, ya. Kita akan bahas satu persatu nih Brian. Nah ini nih. Nah ini Brian. Ya. Kama bumi. Tadi kan 31 nih ya. Kama bumi. Dulu kita bahas kama bumi. Kama bumi tadi apa Brian? Kama bumi alam kehidupan di mana kayak makhluk-makhluknya memiliki masih terikat dengan nafsu kesenangan indera. Iya, nafsu indera gitu ya. Nah, jadi kama bumi ini, nah ini alam kehidupan tempat berdiamnya setiap makhluk yang batinnya masih diliputi dan terikat oleh nafsu indera. Ada 11.
Banyaknya Bu, iya, ada 11. Ada alam menyedihkan, ya, ada alam menyedihkannya 4, dan alam menyenangkannya itu 7. Jadinya 11, gitu ya. Alam menderita, ya, alam menyedihkan atau alam menderita, ya. Apayak bumi, biasanya itu disebut sebagai alam menderita itu apayak, ya, apayak bumi. Ini yang tidak diharapkan oleh setiap makhluk, gitu, terlahir di alam yang menderita, ya. Memang Brian mau terlahir di alam menderita? Nah, ya. Dan di dalam agama Buddha, alam menderita itu cuma ada 4 itu loh, 4 itu. Tapi banyak makhluk yang terlahir di situ, gitu ya. Kenapa? Ya karena perbuatan yang dilakukan, gitu loh ya. Nah, makanya kita sebagai umat Buddha yang sudah mengenal Dhamma, kita hendaknya itu gini, punya keyakinan, oh ya, saya sudah mengenal Dhamma, saya akan berusaha untuk berbuat kebajikan sehingga tidak terlahir di alam menderita atau apayak bumi. Itu jumlahnya 4, gitu ya. Makhluk yang terlahir di alam apayak karena didorong oleh perbuatan yang tidak baik, ya, pada masa lampau yang diliputi oleh loba, dosa, dan moha, ya. Nah, kalau kita diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, kita bisa terlahir di itu. Tapi jangan sampai, ya. Nah, ini alam menderita. Kemudian ada alam manusia bumi, alam kita sekarang. Kita sebagai manusia, ya. Suatu manusia terlahir di alam manusia. Satu makhluk terlahir di alam manusia karena didorong oleh perbuatan baik, ya, perbuatan baik di masa lampau, yaitu sering apa? Sering berdana, sering melatih sila, moralitas, gitu ya, dan sering ini tadi berbuat baik, gitu loh ya, berdana terutama dan melakukan sila. Makanya kenapa kita sila itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Karena untuk menjadi manusia itu, untuk terlahir lagi sebagai manusia itu sulit, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Kemudian yang keenam adalah alam dewa, ya, alam dewa. 6 alam dewa. Ini berarti manusia dan 6 alam dewa ini adalah alam yang menyenangkan, ya. Nah, alam dewa, makhluk yang berdiam di alam dewa ini kenapa bisa terlahir di alam dewa? Karena didorong oleh apa? Kekuatan perbuatan baik di masa lampau, ya, yaitu dana, sila, ya, yang disertai dengan kekuatan keyakinan, gitu ya, di alam dewa. Kemarin Ibu ikut SPD, sebulan pendalaman Dhamma. Di situ Bante Ugaseno, ya, itu menceritakan ada umat lah, ada umat yang waktu itu tuh sakit, gitu loh Brian, sakit parah, sakit kanker, ya. Nah, dia tahu kalau memang umurnya tidak lama lagi, ya. Nah, di situ ketika menjelang akhir hayatnya, gitu ya, dia itu mengulang-ulang terus itu parita perlindungan tisarana itu, ya, budang sarnang gacami, damang sarnang gacami, sanghang sarnang gacami. Nah, dia mengulang itu dengan penuh keyakinan, ya. Dia menjelang akhir hayatnya itu seperti itu, mengulang tisarana, mengulang saja kiriya. Ya, satya kiriya itu kan pernyataan kebenaran kan? Ya. Brian tahu satya kiriya itu apa artinya? Paritanya? Nati me saranang anyang budo me saranang. Ya kan? Nah, itu beliau ulang terus sampai ketika mau meninggal, gitu ya.
ternyata keadaan batinnya itu tenang, Brian. Tenang, tidak gelisah, tidak khawatir gitu ya. Nah, meninggal akhirnya. Nah, kemudian Bante ini tanya kepada seorang yang indigo, mengerti lah gitu ya, indigo punya kekuatan indera keenam gitu ya, terlahir di mana. Ternyata anak indigo itu menyampaikan kalau Bante, umat ini itu terlahir di alam Tusika. Nah, salah satu alam dewa. Kenapa? Karena kekuatan keyakinannya tadi. Gitu loh, ya. Nah, itu bisa terlahir di alam dewa. Gitu ya. Oke, dari sini alam kama bumi ini pembagiannya seperti itu. Kama bumi jadi kama bumi 11. Ya, ingat kelasnya Brian aja. Kelasnya Brian sekarang adalah kelas 11. Oh, kama bumi 11. Pembagiannya apa? 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 alam dewa. Nah, gampang kan? Oke, itu ya. Oke. Nah, kemudian ini Brian. Nah, apa ya bumi itu? Ada 4 ini. Ada alam setan atau peta bumi, makhluk peta, ya. Kemudian ada alam neraka, ya. Ada alam binatang dan ada alam raksasa, asura bumi. Ya. Nah, ini alam setan, petak bumi. Petak bumi ini kalau Ibu mungkin Brian juga bisa baca ya, cari referensi yang lain. Petak bumi ini ada beberapa makhluknya, gitu, makhluk setan. Ya, dia ini terlahir ya di alam menderita, gitu. Dia ya dalam keadaan menderita, gitu Brian, karena kegelapan batinnya, gitu ya. Nah, jadi ada makhluk peta ini yang selalu kehausan dan kelaparan. Makhluk petanya ini. Ada makhluk peta yang bentuknya itu menyeramkan. Nah, itu ada makhluk peta yang seperti itu. Kalau Brian cari referensi tentang makhluk peta akan muncul itu ya, makhluk peta yang kelaparan dan kehausan, makhluk peta yang ini mukanya seram atau bentuknya seram gitu ya. Ada makhluk peta yang selalu kepanasan, gitu, kepanasan. Nah, ada makhluk peta yang dia itu selalu menanti pertolongan dari makhluk lain. Iya, para datuk pajiwika peta namanya. Jadi dia itu bisa makan kalau ada persembahan dari makhluk lain. Seperti kita misalnya kita mengadakan pemujaan untuk leluhur gitu ya. Kita di situ menyebutkan semoga semua makhluk yang berhubungan dengan Kama, dengan saya gitu ya, bisa ikut berbahagia. Nah, di situ dia ikut menerima kebajikan yang kita lakukan. Nah, gitu ya. Itu ada makhluk peta seperti itu, 4 ya. Nah, alam neraka ini alam di mana makhluk ini mendapatkan siksaan akibat dari perbuatan yang dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian alam binatang. Alam binatang ini ya yang kita lihat. Alam binatang itu adalah makhluk yang ini berjalannya itu melintang. Kalau dalam bahasa Pali itu artinya seperti itu. Tiracana. Itu adalah makhluk yang berjalannya itu melintang. Nah, kita kan tahu binatang-binatang kan banyak yang jalannya seperti itu kan. Nah, dan makhluk dan binatang ini kan terdiri dari 4. Apa? Ada yang tidak punya kaki, ya kan? Ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, ada yang kakinya banyak. Nah, jadi alam binatang itu ada 4 itu. Ya, ada yang tidak punya kaki, ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, ada yang banyak kakinya. Rain bisa sebutkan contohnya, saya yakin. Nggak usah Ibu tanya lagi ya, sudah bisa sebutkan contohnya. Yang tidak punya kaki itu apa?
cacing, ya. Yang kakinya 2 apa? ayam, Bangsa burung-burungan, unggas gitu ya. Kakinya 4 banyak. liar, Sapi, kambing apa banyak ya. Kemudian yang kakinya banyak, udang apa laba-laba, banyak ya, piting ya kan. Nah itu adalah makhluk-makhluk, ya betul ya kan. Jadi alam binatang itu terdiri dari itu. Nah asura, nah ini tadi karena kegelapan perbuatan batinnya. Nah dia ini adalah makhluk yang raksasa ya, asura. Dia itu mukanya tidak cerah gitu, gelap. Nah gitu ya, makanya termasuk di dalam apa ya, bumi. Oke, dari sini bagaimana? Ayo, bingung nggak? Bingung? enggak. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kan saya pernah dengar yang alam peta. Iya, Nah, alam peta, alam setan ya. Heeh. itu betul Kak, kayak maka juga di apa bisa ngelihat kita tapi kita ya nggak bisa ngelihat Naka. Gitu ya. Nah, untuk alam ini memang kan mungkin gini ya, dimensinya itu yang berbeda dengan kita, gitu ya. Nah, bentuk jasmaninya pun itu juga berbeda dengan kita, ya. Nah, itu kalau kita punya kekuatan, kalau kita meditasi, ya punya kekuatan. Ini ada umat Buddha juga. Beliau ini belajar meditasi, karma baiknya mendukung sehingga punya kekuatan bisa melihat makhluk-makhluk lain, Brian. Makhluk-makhluk lain itu apa, Bu? Banyak. Dia bisa melihat peta, dia bisa melihat dewa juga bisa. Begitu. Karena dia hasil latihannya dan kekuatan karma baik mendukung dia untuk memperoleh kekuatan mata dewa atau bisa melihat makhluk-makhluk yang berada di sekitar. Begitu Brian ya. Tapi kalau kita yang biasa begitu ya tidak bisa. Mungkin merasakan kehadirannya mungkin bisa ya, kalau kita sensitif ya itu mungkin bisa merasakan kehadirannya. Mungkin contohnya gimana Bu, kehadiran makhluk lain ya, mungkin ketika kita lewat tubuh kita ada yang merinding begitu ya, mungkin ya ada makhluk-makhluk tersebut. Begitu Brian ya. Oke. Nah gitu ya. Nah kemudian ini manusia bumi. Manusia bumi itu apa Bu? Suatu makhluk yang terlahir di alam manusia karena didorong oleh perbuatan baik pada masa lampau, yaitu sering berdana dan selalu melatih moralitas sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita. Nah, jadi memang untuk terlahir di alam manusia ini sangat sulit, Brian. Gitu. Untuk terlahir sebagai manusia itu sulit. Itu yang disampaikan Sang Buddha di dalam sutta. Ya. Sulit. Makanya kita ini yang sudah terlahir sebagai manusia, itu karma baiknya itu tinggi sekali sudah. Jangan sampai disia-siakan. Ya. Karena untuk terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Ya. Di alam manusia ini kita bisa merasakan yang namanya dukkha. Betul nggak? Perubahan, ya. Iya, kita bisa merasakan anicca, ya, dukkha, anatta, betul nggak? Anicca masih ingat nggak? Anicca apa? Ketidakkekalan, ya, ketidakkekalan. Kemudian dukkha. Kita merasa apa? Penderitaan karena ketidakkekalan tadi. Kemudian anicca, tidak ada anatta, ya, tidak ada inti yang kekal. Jadi kita bisa memahami dhamma, begitu loh ya. Nah, jadi manusia ini, terlahir manusia ini kan banyak macamnya ya Brian ya, betul nggak? Betul kan ya? Nah, kalau perbuatan lampaunya itu misalnya suka berdana, nah dia terlahir sebagai manusia kembali, gitu ya. Dia akan terlahir sebagai manusia yang kaya, banyak kekayaan, gitu ya. Nah, apalagi kalau misal ya, kalau ada yang suka membunuh gitu ya, menghilangkan nyawa makhluk lain, tidak hanya manusia ya, tetapi binatang yang lebih kecil begitu ya. Itu kalau suka membunuh, nanti terlahirnya bisa umurnya pendek. Begitu. Ya. Nah, makanya untuk menjadi
manusia ini, terlahir manusia ini sangat sulit sekali gitu kabar baiknya ya. Kalau di dalam sutta itu ada 4 jenis manusia, Brian. Ya, manusia dari terang ke gelap, ya, dari terang ke gelap, dari terang ke terang, ya, dari gelap ke terang, dari gelap ke gelap. Tahu nggak maksudnya? Dari terang ke gelap dulu, Ibu jelaskan. Dari terang ke gelap, manusia makhluk ini sudah terlahir sebagai manusia, seperti kita. Terlahir sebagai manusia, tidak cacat, gitu ya. Kemudian terlahir di keluarga yang baik, yang berkecukupan, gitu ya. Tapi dia melanggar moralitas, sila, sehingga berbuat banyak kejahatan, gitu ya. Nah, setelah meninggal dunia, dia bisa terlahir di alam menderita, gitu ya. Bisa terlahir di alam binatang karena suka menyiksa misalnya ya. Nah, karena melanggar moralitas tadi. Nah, itu dari terang ke gelap. Kalau dari terang ke terang, apa? Dia terlahir menjadi seorang manusia, terus dia kayak melakukan moralitas yang baik. Betul. Sehingga nanti dia bisa terlahir di alam dewa. Betul, itu dari terang ke terang, ya. Nah, kalau dari gelap ke terang, misalkan dia kayak terlahir di alam binatang, yang kayak di alam menderita lah ya. Ya, di kayak bodhisatwa yang terlahir jadi harimau putih, terus? yang kayak dia karena punya teman banyak binatang, jadi dia memilih buat jadi vegetarian. Terus? Nanti setelah karma baiknya terkumpul, dia bisa terlahir mungkin di 7 alam yang bahagia. Ya, jadi makhluk ini misalnya ya, dia terlahir sebagai manusia yang cacat, gitu ya. Cacat, kemudian mungkin terlahir sebagai manusia yang di keluarga yang miskin. Tapi dia melakukan moralitas. Dia jujur, dia suka memberi ya. Memberi kan tidak harus dengan materi ya. Dia suka memberikan bantuan tenaga, macam-macam gitu ya. Jujur. Nah, karena moralitas yang dilakukan itu ketika meninggal terlahir di alam bahagia gitu. Kalau gelap ke gelap, dia kayak yang tadi terlahir di mungkin keluarga yang kurang mampu, kemudian dia melanggar sila, moralitas, kemudian pada akhirnya dia terlahir di alam yang menderita. Iya. Jadi kalau di antara 4 ini harus pilih yang mana? yang gelap ke terang dan terang ke terang. Iya, dari terang ke terang kalau bisa gitu ya. Nah, karena kita sudah terlahir sebagai manusia yang berkecukupan gitu ya. Kita harus melakukan moralitas gitu ya. Oke, hebat Brian. Ibu terangkan satu saja kamu sudah bisa ya menganalisis. Oke, good. Nah, ini ya. Nah, itu masih ingat alam menderita apa saja? 4 alam apa ya, Bumi? Itu alam peta, alam neraka, alam binatang, alam raksasa. Oke, terus yang satu ini alam bumi, manusia ya. Nah, Ibu kasih tahu yang 6 alam dewa. Nah, ini Brian, 6 alam dewa itu, nah ini ada alam 4 raja dewa, Catuk Maharajika. Ini yang dekat dengan kita lah ya, yang berada di sekitar gitu ya. Nah, 4 raja dewa itu ya berdasarkan arah sih, arah utara, selatan, timur, barat gitu ya. Nah, kemudian ada alam 33 dewa. Tahu ceritanya? Enggak. Pada waktu itu ada 33 pemuda hidup bersama-sama gitu ya. Mereka semua itu bertekad untuk melakukan kebajikan semasa hidupnya. Nah, ternyata ketika mereka meninggal, 33 orang tersebut itu terlahir di alam yang sama. Nah, alam Tawa Dimsa. 33 dewa. Itu ya. Nah, kemudian ada alam Dewa Yama. Itu
ya. Kemudian ada alam kenikmatan atau tusita bumi, ya. Kemudian ada alam dewa yang menikmati ciptaannya. Nah ini Nimanarati bumi. Jadi alam dewa yang menikmati ciptaannya. Nah, yang paling tinggi alam dewa itu ini, para nimita wasawati bumi. Jadi alam dewa yang menikmati ciptaannya dan dia bisa membantu menyempurnakan ciptaan dewa lain. Oke? Nah, alam dewa ada 6 itu. Mulai dari alam 4 raja dewa, alam 4 raja dewa tadi Catuk Maharajika, kemudian alam 33 dewa, Tusita ya. Kawatimsa. Nah, Kawatimsa, kemudian alam ini Yama, kemudian Tusita, kemudian alam Nimanarati, dan alam para nimita wasawati ya. Nah, jadi itu Brian 6 alam dewa. Hafal? Kamu bumi 11. Ayo, silakan. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Yakin? Iya. Yakin? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, yakin ya. Nah, ini adalah 11. Ini masih 11 loh. 31 dari 31 masih 11. Masih 11. Ini masih mau diingat-ingat dulu? Enggak. Sudah ingat? Oh, hebat ya. Oke, yuk coba. Dari yang menderita. Dari awal tadi. Sama bumi ya. Yang pertama ada alam peta. Yang kedua itu alam nirwana neraka. Iya. Kemudian alam binatang. Kemudian ada alam raksasa. Kemudian alam manusia atau manusia. Kemudian 4 raja dewa. Yang kedua 33 alam dewa. Yang kemudian alam Yama, kemudian alam kesenangan, Tusita, iya. Kemudian alam dewa yang bisa yang menikmati ciptaannya, kemudian ada alam dewa yang menikmati ciptaannya dan bisa menyempurnakan ciptaan dewa lain. Oke, good, itu ya. Nah, sekarang ini Brian, rupa bumi 16. Jadi alam rupa bumi 16 ini, alam rupa bumi itu adalah alam suatu alam kehidupan yang merupakan tempat tinggal makhluk-makhluk yang telah mencapai jana berbentuk atau rupa jana. Ya, pencapaian jana berbentuk ini dapat dicapai oleh seseorang yang melaksanakan meditasi samata bawana, ya, pengembangan ketenangan batin. Nah, makhluk-makhluk yang berdiam di alam ini disebut rupa Brahma. Kalau tadi kan dewa ya. Nah, sekarang sebutannya itu Brahma. Rupa Brahma. Karena makhluk bercahaya. Oke? Rupanya itu sudah beda dengan kita. Mungkin ya lebih halus lah ya. Rupa gitu. Nah, ini rupa bumi 16. Ada Patama Jana Bumi. Patama Jana Bumi ini jana pertama. Ya, berarti alam jana rupa bumi pertama. Ya, Dutiya itu alam jana kedua. Tatiya berarti alam jana ketiga. Dan Catuta itu berarti alam jana keempat. Ya, apa saja Bu? Nah, ini alam jana pertama atau Patama Jana tadi ya, itu ada 3 alam. Apa saja? Ada alam pengikut Brahma ya, Brahma Parisaja Bumi. Alam menteri Brahma ya, Brahma Purohita Bumi. Dan ada alam Brahma yang agung. Alam Maha Brahma Bumi. Jadi ada 3 yang jana pertama. Oke, nah alam jana pertama ini dicapai oleh seseorang karena kehidupan lampau mengembangkan meditasi samata bawana dan mencapai jana pertama. Ya, nah karena berbeda-beda kekuatan
jananya setiap orang. Nah, maka yang orang mencapai jana pertama itu kemungkinan besar akan terlahir di 3 alam itu. Sebagai Brahma Parisaja Bumi, pengikut Brahma, atau Menteri Brahma, atau Brahma yang agung. Betul ya? Oke? Nah, ini. Kemudian alam jana kedua juga terdiri dari 3 alam. 3 alam, yaitu Brahma yang kecil cahayanya, Brahma Paritaba Bumi, ya. Kemudian alam Brahma yang tidak terbatas cahayanya, alam Brahma Apamanaba Bumi, dan alam Brahma yang gemerlapan cahayanya, yaitu Brahma Abhasara Bumi. Kalau kemarin kita mempelajari ketika munculnya kemunculan alam semesta ya, Abhasara. Nah, ini berada pada alam jana kedua. Gitu ya, makhluk cahayanya, gemerlapan cahayanya, Brian. Makanya pada waktu yang kita belajar kemunculan alam semesta itu makhluknya ini bercahaya. Gitu ya. Nah, ini gemerlapan. Jadi ada 3. Nah, alam jana kedua ini dicapai seseorang karena telah mencapai jana kedua. Dan setiap orang itu kan berbeda ya kekuatan jananya. Nah, maka mereka bisa terlahir di 3 alam itu. Kalau Brian meditasi mencapai jana kedua, bisa terlahir di 3 alam ini, di antara 3 alam ini. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian jana ketiga. Nah, ini. Kalau tadi kan cahayanya gemerlapan. Nah, ini auranya. Nah, ada Brahma yang sedikit auranya, Parita Subha Bumi. Ya, ada alam Brahma yang tidak terbatas auranya, Apamanaba Subha Bumi. Dan alam Brahma yang auranya tetap, gitu, Brahma Subhakinha Bumi. Ya, jadi alam ini dicapai pada masa lampau telah mencapai jana ketiga. Kalau seseorang meditasi sama Bhavana mencapai jana ketiga, kekuatan jananya itu kan berbeda-beda. Nah, dia bisa terlahir di salah satu dari 3 alam ini. Brahma yang auranya itu ini, alam jana ketiga. Ya, oke. Bagaimana? Ya. Nah, jadi 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 9. 3 tambah 3 6, tambah 3 lagi 9. Ini jumlahnya 16. Berarti masih kurang 7. Nah, 7 ya. Ini jana keempat yang paling banyak. Ya, alam jana keempat, nah ini dibagi menjadi 7. Gitu ya. Sebenarnya 3, cuma yang ketiga itu ada dibagi 5 sehingga 7 gitu loh ya. Nah, jadi alam para Brahma yang besar pahalanya, WH Pala Bumi. Kemudian alam Brahma yang kosong dari kesadaran, Asanya Sata Bumi. Kemudian 5 alam kediaman suci yang disebut Sudawasa Bumi. Nah, bumi. Ya, beda dengan karma ya. Kalau karma bumi kan M-nya 1 aja ya. Kalau karma M-nya biasanya 2. 2, kama ya. Nah, ditulis jumlahnya supaya Brian juga tahu karma bumi itu berapa. Cukup nggak ini nanti 20 menit? Cukup lah ya. Dicoba. Iya, dicoba dulu ya. Perkenalkan, saya Brian Darmawan dari kelas 11-7. Saya akan mempresentasikan 31 alam kehidupan yang sudah saya buatkan dalam sebuah bagan. Yang pertama yaitu ada Kama Bumi, di mana dia terdiri dari 11 alam kehidupan, di mana Kama Bumi sendiri itu seorang makhluk yang masih memiliki loba, dosa, dan moha, di mana yang pertama pembagiannya itu ada Apaya Bumi, yaitu 4 alam menderita. Yang pertama ada alam peta, yang kedua ada alam
neraka, yang ketiga ada alam binatang, dan yang keempat ada alam raksasa. Kemudian yang pembagian kedua ada manusia bumi, yaitu alam kehidupan manusia. Kemudian ada 6 alam dewa. Yang pertama alam kehidupan 4 raja dewa, alam kehidupan 33 dewa, alam kehidupan Yama, kemudian alam kehidupan kenikmatan atau Tawatimsah, kemudian ada alam kehidupan dewa yang menikmati ciptaannya, kemudian ada alam dewa yang bisa yang menikmati ciptaannya dan bisa menyempurnakan ciptaan dewa lainnya. Kemudian yang kedua ada rupa bumi, di mana rupa bumi itu sendiri merupakan alam kehidupan yang penghuninya merupakan makhluk-makhluk yang sudah mencapai jana, yang berupa hasil dari meditasi berupa samata bawana, yang mana terdapat 16. Yang pertama pembagiannya ada alam jana pertama, yaitu memiliki 3 alam kehidupan. Yang pertama alam kehidupan pengikut Brahma, alam menteri Brahma, dan yang terakhir alam Brahma yang agung. Kemudian ada alam jana yang kedua, itu terdiri dari 3 alam juga. Yang pertama ada alam yang cahayanya sedikit, yang kedua ada alam yang cahayanya tidak terbatas, yang ketiga ada alam yang cahayanya bergemerlapan. Kemudian ada pembagian yang ketiga, yaitu alam jana ketiga, ada 3 alam juga. Yang pertama yaitu alam jana yang auranya sedikit, yang kedua alam jana yang auranya tidak terbatas, dan yang ketiga alam jana yang auranya itu tetap. Kemudian pembagian terakhir yaitu alam jana keempat. Yang pertama alam yang memiliki sedikit atau banyak pahala, saya lupa. Yang kedua itu tentang kesadaran yang kosong. Yang ketiga itu dibagi lagi menjadi 5. Alam yang pertama itu tentang yang keyakinannya kuat, alam jana yang memiliki usahanya kuat, kemudian alam yang kesadarannya itu kuat, alam yang konsentrasinya kuat, kemudian ada alam yang alam yang kebijaksananya kuat. Kemudian di arupa bumi itu ada 4 alam, yang mana arupa bumi itu sendiri didapatkan dari proses jana yang tadi saya sampaikan, tetapi dia berupa arupa jana, yaitu jana yang tidak berbentuk, di mana arupa bumi itu sendiri juga berarti alam kehidupan yang tidak berbentuk, di mana yang pertama ada alam keadaan dari konsepsi ruangan tanpa batas, yang kedua alam keadaan dari konsepsi kesadaran tanpa batas, yang ketiga alam dari konsepsi kekosongan, yang keempat alam dari konsepsi pencerapan pun bukan tidak pencerapan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Brian. Setelah Brian mengetahui pembagian dari 31 alam kehidupan ini, nah bagaimana Brian sebagai umat Buddha itu ya ini menanggapi tentang 31 alam kehidupan yang diajarkan oleh Sang Buddha? Seperti apa? Yang pertama itu kayak bersyukur karena bisa terlahir di alam manusia, yang mana menandakan di kehidupan saya yang lampau saya sering menjaga moralitas, saya sering berdana, kemudian juga saya belajar bahwa ada orang-orang yang terlibat dengan karma di kehidupan kita yang sekarang maupun yang lampau, di mana itu terlahir mungkin saja di alam peta, dan kita harus kayak berdana, mendoakan mereka, melimpahkan jasa kebajikan kita, kemudian juga kayak belajar tentang bagaimana dampak meditasi selain untuk kehidupan sehari-hari yang melatih konsentrasi, itu juga bisa membantu kita masuk ke alam rupa bumi dan juga arupa bumi. Kemudian harus bisa membebaskan diri dari
loba, dosa, dan moha. Oke, ya, terima kasih Brian. Hebat sekali. Berarti Brian sudah paham ya. Di sini itu yang Ibu inginkan, ya. Yang Sang Buddha juga ajarkan bahwa kita itu harus terlepas dari 31 alam kehidupan ini, supaya kita bisa bebas dari penderitaan. Karena baik alam dewa, alam Brahma, ya, yang paling tinggi, nah itu pun masih mengalami penderitaan, bisa terlahir kembali, ya, bisa turun ataupun bisa naik, gitu loh ya. Nah, jadi kita harus berusaha bagaimana kita terbebas dari penderitaan, lahir, tua, sakit, dan mati. Seperti itu ya. Jadi kita tidak terlahir lagi di 31 alam gitu ya. Bersyukur karena baik, karena kita ini terlahir sebagai manusia, sehingga kita bisa belajar dhamma, melatih dhamma, sehingga memperoleh kebebasan nantinya, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita refleksi dari Sang Buddha yang ada dalam Samyutta Nikaya ini. Nah, Samyutta Nikaya 15 nomor 5. Apa yang disampaikan Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya? Tidak terbayangkan para biku, lingkaran kehidupan atau samsara ini tidak dapat ditemukan awal mula dari makhluk pertama yang dihalangi oleh ketidaktahuan dan diliputi oleh nafsu keinginan berkelana kesana kemari dalam lingkaran kelahiran kembali. Nah, jadi apa maksudnya? Dimana itu kayak kita nggak bisa mengetahui awal mula kehidupan kita awal itu seperti apa, gitu ya. Karena kita akan terus mengalami lingkaran kelahiran kembali dan selalu diliputi oleh ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Nah, itu yang harus kita potong, gitu loh ya. Oke? Paham ya sampai sini ya? Paham. Nah, oke, baik. Terima kasih Brian ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semakin menambah wawasan Brian tentang alam kehidupan yang ada di dalam agama Buddha ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai aku dalam alam kehidupan. Oke, silakan untuk ditutup pelajaran hari ini dengan nama Karapata. Baik. Setelah kita melakukan kegiatan belajar mengajar, marilah kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abiwademi. Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo. Supatipano bhagavato sawaka sanggo. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah sama-sama kita berharap Sabbe sata bhavantu bhavantu sukhita. sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, Satya untuk Namo Buddhaya.